Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semuanya diberikan oleh Allah kesehatan pada hari ini. Ya, semangat belajar. Insya Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang cerdas, penuh bangsa dan menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Insya Allah, amin. Baik anak-anak sekalian, ya pada hari ini kita akan belajar tema 3, ya tema 3 subtema 1, yaitu masalah eksplanasi. Ya, lanjut anak sekalian. Nah, mengenal teks eksplanasi ilmiah, ya materi bahasa Indonesia tema 3 sub tema 1 kelas 6. Ya, nah sekalian perhatikan, ya, mengenal teks eksplanasi ilmiah, ya materinya bahasa Indonesia. Lanjutkan, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Apa ini? Kita akan bertanya, apa itu teks eksplanasi? Oke, jelas? Eksplanasi adalah, perhatikan, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menerangkan suatu proses. Ya, kita misalin, tuh, ya, suatu teks yang menerangkan satu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, ini gejala alam, petir, ya. Nah, terjadinya pelangi, ini pelangi, ada pelangi ini, ya, ini pelangi. Ada gejala alam, petir, terjadinya pelangi, dan proses arus listrik dan sebagainya, ya. Nah, proses alur listrik. Baik. Nah, ini. Kemudian teks eksplanasi ilmiah, apa sih fungsinya anak sekalian? Tadi pengertian, sekarang fungsinya. Ya. Fungsi dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya. Jadi fungsinya adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadi sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, sekalian. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, strukturnya gimana? Struktur daripada teks eksplanasi yang pertama diperhatikan. Ada pertanyaan umum atau topik masalahnya. Ya. Nah, pernyataan, ya, pernyataan umum atau topik masalah. Apa pernyataan umum? Yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum, ya. Pernyataan yang bersifat umum, nah, biasa di awal, ya. Kemudian deretan penjelas, nah itu dikatakan eksplanasi. Jadi eksplanasi adalah penjelas, yaitu penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan. Oke, sekalian. Nah, kemudian ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Yaitu pandangan atau simpulan yang berisi interpretasi atau pendapat yang singkat, atau pendapat singkat oleh penulis. Nah, jadi ada 3, ya. Nah, sekian. Pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua, eksplanasi atau deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, kalau ciri-cirinya, ciri-ciri daripada eksplanasi pertama, nih, memuat informasi berdasarkan fakta. Memuat informasi berdasarkan fakta. Apa faktanya? Faktanya adalah kejadian nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan, bukan karangan belaka, ya, bukan karangan fiksi. Kemudian fakta yang terkandung bersifat keilmuan. Misalnya sains bersifat keilmuan, maksudnya adalah ilmiah dan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, nah ini contohnya, ya, contoh teks eksplanasi. Kita ambil contoh, yaitu menghasilkan energi listrik. Listrik, Bapak baca, ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Terus, kemudian, nah itu tadi adalah paragraf yang pertama, ya. Ini sama dengan ini, ya. Nah, paragraf ini paragraf ini semuanya, ya. Ini dikatakan pernyataan umum atau topik masalah, ya. Ini pernyataan umum atau topik masalah. Nah, kemudian ini pernyataan umum atau topik masalah apa? Listrik memiliki peran, ya. Dari kesimpulan ini topik masalahnya apa? Ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Yang di sini, listrik memiliki peran penting di era globalisasi, ya. Nah, kemudian terjadi karena perkembangan teknologi. Ada katanya diambil di atas ini, ya. Oke, ditambah lagi. Lanjut. Kemudian paragraf yang kedua, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dan waduk sungai, kemudian masuk melalui pintu. Yang kedua yang diatur oleh katup pengaman. Yang ketiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Yang keempat, air dalam pipa pesat. Yang kelima, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7 melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Nah, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, ini adalah gambar dari 1, 2 ini contohnya. Nah, tadi itu kesimpulannya apa? Ini tab yang tadi. Nah, ini paragraf kedua ini dikatakan deretan penjelas atau eksplanasi. Apa itu? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber, ya. Kesimpulannya itu berbagai sumber pada pembangkit listrik tenaga air dan waduk sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik, ya. Kemudian pada paragraf yang ketiga, ya, komponen utama pada semua pembangkit listrik energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak dan kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Ini adalah paragraf yang ketiga. Nah, paragraf yang ketiga ini ada interpretasi. Ini boleh ada atau boleh tidak, ya. Boleh ada, boleh tidak. Karena ini ada. Nah, interpretasi pandangan pendapat penulis. Ini adalah kesimpulannya. Ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian diperhatikan sama dengan tadi nih. Komponen ini. Nah, paragraf yang ketiga, yang kesimpulan apa kesimpulannya? Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Ini kesimpulannya sekarang. Oke, anak sekalian ya. Nah, ya, perhatikan ini skema. Paragraf pertama, topik masalahnya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Ya, ini masalahnya. Kemudian pada paragraf yang kedua, deretan penjelas, eksplanasi. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Atau pada pembangkit listrik tenaga air dan waduk sungai menggunakan turbin, energi listrik tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Paragraf ketiga, ini kesimpulan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Nah, energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, gas bumi, dan sumber energi lainnya. Oke, sekalian, lanjut. Nah, ini oke, dari semua kesimpulan. Nah, dari skema yang ada tadi ini, yang tiga ini 1, 2, 3, yaitu topik masalahnya,
deretan penjelas dengan kesimpulan dan pesan. Nah, silakan kalian buat ya pernyataan umum, deretan penjelasan, interpretasi di kata ini ya. Ini yang mungkin kalian bisa baca nanti. Ada pelan-pelan di sini. Nah, silakan kalian baca pernyataan ya. Jangan sekarang. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan hari ini bisa kalian pahami, bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kalian, berikan kecerdasan dan berkah hidup kalian dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.